Punten Kang, nuju mancing. Oh, mohon. Badai kemana? Badai ka curug, terus kayak mancing nak. Si acan, si ayah nyorang penguyo. Si acan. Kalah kesel. Mohon. Iya ka curug teh tos caket ti palih dia manya. Caket sekali teh mohon dulu. Mohon. Mohon atur nuhun mangga. Mohon hati-hati jalan mah. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Teman-teman, sedulur semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat walafiat, lancar rezekinya, berkah, dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya semoga dilancarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada sore hari ini saya akan menceritakan tentang misteri atau mistis yang saya alami selama saya pernah di sini atau pernah ke Curugwangi ini waktu malam. Simak terus dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Jadi teman-teman, cerita misterinya seperti ini ya, atau mistisnya. Ketika itu jadi saya yang pertama penasaran dengan lubang ini, saya masuk ke dalam. Alhamdulillah ternyata di dalamnya goa itu ya. Terus yang kedua saya masuk dengan ditemani Kang Hasan dan Kang Awan dengan rasa penasaran, dengan berharap juga semoga ada harta peninggalan atau harta karun di zaman Belanda ya. Karena ini diperkirakan dibuat zaman Belanda gitu. Tetapi tidak ada apa-apa teman-teman ya. Dan yang ketiga saya terinspirasi tadinya curug ini atau ada goa di balik curug ini, air terjun ini mau dijadikan tempat wisata teman-teman ya. Cuma saya berpikir di sini pasti sudah ada yang menghuninya gitu. Jadi kita sesama makhluk Allah tadinya saya mau meminta izin itu ya. Nah, saya sempat tirakat 3 hari dan malam Jumat waktu itu saya ditemani sama teman saya ke sini gitu, jadi berdua. Waktu itu jadi saya itu banyak nyamuk sekali gitu. Nah, waktu saya udah baca kalimah-kalimah sekitar 15 menit berubah. Itu udah ada penyambutan. Jadi udara panas teman-teman. Tidak ada satupun nyamuk yang tadinya banyak gitu ya. Karena hawa atau udara serasa panas. Dan pada jam 11 malam, jam 11.30-an sudah ada penyambutan ya dengan suara-suara ya binatang lah gitu. Ada 3 binatang. Dan jam 12 ada binatang yang sangat keras suaranya. Waktu itu saya duduk di sini berdua teman-teman. Nah, di sini duduk saya. Jadi ada suara keras dan semburannya itu atau hawanya itu
dari jarak 3 meter. Jadi kena muka saya itu serasa panas teman-teman ya. Nah dari situ teman saya merasa ketakutan ya. Jadi dia meminta pulang aja gitu. Karena semakin auranya semakin mencekam teman-teman ya. Dan feeling saya atau ya waktu itu sekitar jam 1 akan ada datang gitu ya. Jadi saya pengen ngobrol bagaimana kalau gua ini saya bongkar supaya dijadikan tempat wisata gitu. Tetapi waktu itu teman saya sekitar jam 12.15 menit keburu ketakutan karena datang lagi suara yang keras gitu ya, yang ada semuran hawa panasnya semakin panas gitu teman-teman. Akhirnya saya daripada terjadi apa-apa karena teman saya udah merasa ketakutan, akhirnya saya juga ayolah kita pulang aja gitu. Jadi pikiran saya daripada ada apa-apa nanti saya juga jadi berabe teman-teman ya, karena cuma berdua gitu. Nah mungkin itu teman-teman cerita mistis di Gua Curugwangi ya. Nah untuk selanjutnya, jadi dari Curugwangi ini ada 3 lubang ya atau 3 gua. Saya mau menelusuri terowongan yang ke sebelah kiri. Jadi sebelah kiri itu teman-teman ada semacam terowongan yang tadinya kata sesepuh di sini Ki Cula Gaang yang membuatnya. Dengan mempunyai ilmu dia mencakar seperti gaang, dan pada titik atau kilometer sekitar 800 meter katanya ada hambatan. Jadi tangannya itu tidak mempan dengan yang disebut cadas sulung teman-teman ya. Akhirnya dia muncul di daerah Pasir Nagara. Nah untuk kali ini saya akan menelusuri bekas munculnya Ki Cula Gaang di daerah atau di kampung Pasir Nagara. Oke, ikuti terus kelanjutan cerita ini. Jangan di skip dan juga like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ikuti terus perjalanan saya. Jangan di skip teman-teman. Oke teman-teman, inilah jalan untuk menuju ke Jemlongan ya, atau tempat munculnya Ki Cula Gaang. Di sini cuma ada 2 rumah yang dekat dengan lokasi tempat munculnya Ki Cula Gaang ya. Nah di sini ada teteh-teteh yang lagi ngerumpi ya. Teh punten ngiring ngalangkung. Nah ini teman-teman ya, jadi jalan yang menuju ke tempat lokasinya munculnya Ki Cula Gaang ini cuma ada 2 rumah ya. Jadi ini kesininya kebun teman-teman ya, nggak ada rumah lagi. Oh ada 3 rumah teman-teman ya. Nah ini, jadi ini memang ya disebut kebun tapi bisa juga disebut hutan gitu ya. Ini jalan untuk menuju ke lokasi, ke jalan sini teman-teman ya. Jadi jalannya sudah dikip, tapi kesininya udah agak rusak. Ini suasana teduh teman-teman ya, karena memang cuaca mendung dan juga banyak pepohonan teman-teman. Jadi masih asri, rindang, banyak pepohonan, jadi udaranya cukup adem juga gitu. Ini karena jalan kipnya jadi mungkin tidak full
kesinaran oleh cahaya matahari ya, jadi banyak lumut gitu ya. Jadi ini saya juga harus hati-hati karena sendirian teman-teman sambil pegang kamera ya. Jadi agak licin ini. Ini alhamdulillah teman-teman, kita sudah mau sampai ya. Nah, di sini ini ada musola teman-teman ya. Ada musola. Ini jalan sudah dikip juga ya, meskipun di hutan. Tapi ini memang licin teman-teman. Oh, kesininya ada juga selokan ya. Dan juga kolam-kolam ikan. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebelah mana ya lokasinya? Oh, ini teman-teman nih. Nah, di sini teman-teman ya, ini berupa lubang gitu ya. Kalau orang sini menyebutnya jemlongan teman-teman. Jadi ini meskipun musim kemarau, ini tetap airnya tidak kering teman-teman. Ini jernih sekali teman-teman airnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sangat jernih sekali teman-teman. Nah, jadi dari Gua Curugwangi itu, Ki Culagang itu menurut cerita sesepuh ya, dia itu membuat lubang atau terowongan. Jadi dari jarak Curugwangi sampai ke tempat ini ada sekitar kurang lebih 1 kilo ya. Jadi tadinya dia itu tujuannya mau sampai ke situ Cibonte teman-teman ya. Cuma di sini katanya dia keluar karena cakarannya gitu ya, tidak tembus gitu atau tidak mempan karena ada yang disebut dengan cadas sulung teman-teman. Akhirnya Ki Culagang jadi dia keluar di daerah sini ya. Jadi ini disebutnya jemlongan gitu ya. Jadi bekas keluarnya Ki Culagang. Nah teman-teman, dari lubang ini sampai sekarang mengeluarkan air ya. Ini mengalir sangat jernih sekali ya airnya. Dan di sini juga teman-teman ada musola ya. Jadi penduduk yang dekat dengan lokasi ini ya, atau jemlongan ini, di sini juga ada sumur teman-teman. Ada sumur siuk ya. Nah, di sana kolam, ini sumur siuknya teman-teman. Kita merapat teman-teman melihat sumurnya. Saya harus buka dulu sendal karena ini licin. Nah, ini teman-teman sumurnya ya. Sangat jernih sekali. Kedalamannya ini sekitar 1,5 meter ya. Jadi mungkin warga bisa memanfaatkan air ini ya. Jadi yang dekat-dekat rumah yang tadi itu mungkin kalau mandi ke sini teman-teman ya. Airnya sangat jernih sekali. Nah, ini teman-teman dari jemlongan ini ya, atau dari lubang ini, kubangan air. Nah, ini teman-teman, jadi dari lubang ini ya, atau kubangan air bekas keluarnya Ki Culagang, alhamdulillah sampai sekarang keluar air terus teman-teman. Airnya sangat jernih sekali. Dan ini jarak sekitar 4 meter. Nah, di sini ada kubangan lagi ya. Cuma ini nggak kelihatan ada airnya. Dan sebelah sana teman-teman ada lagi tuh. Jadi 1, 2, 3 ya. Jadi dari yang barusan ada air, jaraknya sekitar 4 meter, ada lubang lagi gitu ya.
atau kubangan lagi. Dan dari yang kedua, dari lubang ini jaraknya ada sekitar 7 meter teman-teman ya. Ini sebelah sini ada lagi lubang ya. Nah, di sini cukup dalam teman-teman. Ini cukup dalam ini. Tuh kelihatan. Ada airnya juga teman-teman. Jadi ini menurut cerita sesepuh ya. Jadi yang membikinnya itu jadi Ki Culagaang. Jadi kalau nama aslinya saya tidak tahu ya. Cuma karena mempunyai ilmu bisa ngaliang, membikin terowongan tanah gitu ya. Disebut kalau orang Sunda itu disebutnya seperti gaang gitu ya. Jadi disebutlah Ki Culagaang. Ini sangat dalam teman-teman ya. Jadi dia itu bisa bikin terowongan tembus gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada juga teman-teman, jadi 4 ya. Ini jarak yang dari lubang ketiga sampai keempat ini ada sekitar berapa meter ya? Ada sekitar 6 meter teman-teman ya. Masya Allah, subhanallah. Jadi Ki Culagaang itu teman-teman sangat berjasa ya. Ini dia sangat peduli dengan lingkungan ya, dengan warga, sehingga dia dengan ilmunya membuat terowongan air gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan penelusuran dari Gua Curug Wangi sampai ke Kampung Pasir Nagara ini. Jadi dari Gua Curug Wangi, Ki Culagaang membuat terowongan sampai ke daerah sini teman-teman, sekitar 1 kilo ya, atau kurang lebih lah. Masya Allah. Semoga jasa-jasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita patut juga meniru ya. Jadi dengan apa kita mampu untuk menolong orang lain, atau juga membuat peninggalan yang punya sumur siuk atau apa aja, itu adalah pahala yang insya Allah terus mengalir ya. Seperti di sini ada kubangan air bekas Ki Culagaang, ada juga sumur siuk tadi yang dekat kolam, dan juga ada musola. Itu tentunya insya Allah akan mengalir terus pahalanya. Untuk itu mudah-mudahan kita juga bisa meniru ya segala kebaikan yang oleh sesepuh kita, oleh para pendahulu telah dicontohkan untuk ditiru, yang baiknya tentunya untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.